kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Dan seringkali kita harus menentukan pilihan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih apapun dalam hidupnya. Tetapi tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang menyesal dengan pilihannya. Karena ketika menentukan pilihannya, dia tidak bijaksana mempertimbangkannya. Kebebasan menentukan pilihan sesuai kehendak pribadi atau free will adalah keistimewaan manusia sebagai makhluk hidup. Dampak dan resiko dari penggunaan kebebasan kehendak pasti selalu ada. Oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menentukan pilihan agar tidak ada penyesalan di akhirnya. Sekelompok besar budak yang baru bebas dari penindasan di Mesir, saatnya harus menjadi dewasa dan bijaksana menentukan pilihan hidup mereka. Jika dahulu sebelum merdeka, mereka tidak punya hak menentukan pilihan kehidupan seperti apa yang mau dijalani. Sekarang, selama 40 tahun dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan, mereka harus menentukan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Proses perubahan atau transformasi dari kaum budak menjadi umat Tuhan yang mereka alami seperti janin di dalam rahim ibu dan selanjutnya seperti bayi dalam perawatan orang tuanya. Setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, mereka harus menjadi pribadi yang dewasa untuk hidup sebagai terang dunia, agar melalui mereka seluruh bangsa mengenal Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Perjalanan di padang gurun adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi rahmat Tuhan nyata ada selalu menolong mereka. Pengalaman hidup yang telah dilalui, di mana Tuhan telah menyatakan diri dan kuasa kasih-Nya, adalah dasar pertimbangan untuk menentukan pilihan tentunya. Sabda Tuhan yang diucapkannya melalui hambanya Musa, tindakannya yang menyelamatkan, penyelamatannya yang melindungi, tuntunannya yang mengajarkan kebaikan, dan penyediaannya yang mencukupkan. Itu semua tidak boleh lepas dari ingatan dalam menentukan pilihan. Apakah ingin hidup diberkati atau hidup terkutuk? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup tidak selalu mudah. Hal itu benar. Terkadang kita merasa lelah, bingung, sedih, marah, dan lain segala macamnya. Tetapi nas hari ini mengajak kita untuk beri waktu mengingat kembali dan merenungkan pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kita lalui, saat-saat tersulit yang sudah kita lampaui. Ingatlah, bukankah Tuhan hadir dan pernah menolong kita? Renungkanlah kembali agar kita semangat dan kita dibaharui kembali. Tindakan seperti ini perlu kita lakukan terus-menerus, apalagi saat kita merasa lelah, ragu, ataupun bingung untuk tetap setia kepada Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Sehingga kita tidak salah memilih dan dengan berani memilih tetap hidup dalam taat dan setia kepada Tuhan. Karena hidup dalam Tuhan adalah hidup yang terberkati. Saatnya menjadi dewasa secara iman dengan memilih hidup dalam berkat Tuhan. Sekalipun banyak kesukaran kita hadapi, maka daripada kita memilih hidup dalam berbagai kemudahan tetapi justru mengarahkan kita kepada kebinasaan. Karena kita tahu bahwa segala kesukaran dan kesulitan akan mampu kita hadapi ketika kita memilih setia kepada Tuhan. Karena berkat-Nya akan memampukan dan menguatkan kita. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka dengan ini, katakanlah kepada dirimu dengan segenap hatimu, aku memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Aku memilih untuk tetap hidup terberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.